Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang tanda-tanda dari kalimat isim. Menurut Imam Suyuti, tanda-tanda daripada kalimat isim itu tidak hanya terbatas pada 4 saja, sebagaimana yang telah kita ketahui. Namun Imam Suyuti ini telah mengumpulkan di antara tanda-tanda dari kalimat isim itu, dan total semuanya terdapat 30 tanda daripada kalimat isim. Oleh karena itu, pada pembahasan kita kali ini adalah kita akan membahas tentang 30 tanda dari kalimat isim. Kita mulai dari tanda yang pertama, di mana merupakan tanda dari kalimat isim adalah manakala kalimat tersebut dalam keadaan jer. Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat i'rab khusus bagi kalimat isim maupun kalimat fi'il, di mana untuk kalimat fi'il i'rab yang khusus masuk padanya hanyalah i'rab jazm, sementara untuk kalimat isim ini hanyalah i'rab jer. Artinya i'rab jer tidak bisa masuk pada kalimat fi'il, demikian juga i'rab jazm tidak bisa masuk pada kalimat isim. Untuk tanda asal daripada i'rab jazm ini adalah sukun, sementara tanda asal bagi i'rab jer ini adalah kasroh. Pertanyaannya adalah, kenapa i'rab jer ini hanya dikhususkan bagi kalimat isim dan kenapa i'rab jazm ini dikhususkan bagi kalimat fi'il? Atau manakala kita kembangkan kepada tanda asalnya adalah, kenapa kalimat isim itu tidak bisa berakhiran dengan sukun dan kenapa kalimat fi'il itu tidak bisa berakhiran dengan kasroh? Dalam hal ini di dalam kitab Syarah Mutammimah maupun di dalam kitab Syarah Ibnu Aqil dijelaskan bahwa dikhususkannya i'rab jer bagi kalimat isim serta dikhususkannya i'rab jazm bagi kalimat fi'il itu alasannya adalah lit ta'addul, yaitu agar supaya adil atau seimbang. Mengapa demikian? Karena untuk kalimat isim ini hanya memiliki satu beban saja, sementara untuk kalimat fi'il ini menanggung 2 beban. Apa saja beban tersebut? Kalimat isim dan kalimat fi'il ini sama-sama mengandung makna tersendiri, dan maknanya ini sudah sempurna sekalipun tidak bersambung dengan kalimat yang lain. Ini adalah beban yang pertama. Jadi isim mengandung makna, sementara fi'il juga sama-sama mengandung makna. Namun untuk kalimat fi'il dia memiliki beban yang lain, yaitu di mana kalimat fi'il ini juga mengandung makna zaman. Artinya makna yang terkandung di dalam kalimat fi'il itu selalu diiringi dengan zaman. Sebagaimana ketika kita mengatakan dhahaba, maka pada lafaz dhahaba di sini terkandung zaman lampau atau zaman madi. Dhahaba telah pergi. Begitu juga ketika kita mengucapkan fi'il mudhari' daripada lafaz dhahaba yaitu yadhhabu, maka maknanya di sana adalah sedang atau akan pergi. Sementara untuk kalimat isim ini tidak dibebani oleh zaman. Artinya setiap kalimat isim ini tidak terikat dengan zaman yang ada. Jadi ketika kita mengatakan qalamun, artinya pena, maka di sini tidak bisa dikatakan dengan telah pena, sedang pena, atau akan pena. Dengan demikian, maka beban yang ada pada kalimat isim itu hanya satu, yaitu mengandung makna yang sempurna. Untuk kalimat fi'il ini bebannya 2, yaitu di samping dia mengandung makna yang sempurna, dia juga maknanya terikat dengan zaman. Dengan demikian, maka supaya seimbang atau supaya adil, maka untuk kalimat isim ini diberilah tanda i'rab yang berat menurut orang Arab. Sementara untuk kalimat fi'il ini diberi tanda khusus, yaitu i'rab yang lumayan ringan, di mana sukun ini merupakan tanda agar supaya bacaan tersebut tidak berat. Jadi ketika kita mengatakan lam yansur
maka tanda sukun yang ada di akhir lafaz yansur itu bukan merupakan beban bagi lafaz tersebut, maka dianggap sebagai tanda yang ringan. Beda lagi dengan kalimat isim yang i'rabnya jer, di mana tanda asalnya adalah kasroh. Jadi ketika kita mengatakan minal baiti, maka kasroh ini merupakan beban bagi kalimat isim karena memang dianggap sebagai harkat yang berat. Dengan demikian maka akan terjadi keadilan atau keseimbangan bagi kalimat isim maupun kalimat fi'il. Untuk itu, yang lebih tepat untuk menanggung beban berat lafadz i'rab jer adalah kalimat isim, sementara untuk kalimat fi'il karena memang sudah menanggung dua beban yang berat, maka pantasnya dia menerima i'rab jazm yang lebih ringan pengucapannya. Itulah alasannya kenapa i'rab jer ini dikhususkan untuk kalimat isim, sementara i'rab jazm ini dikhususkan bagi kalimat fi'il. Kemudian tanda yang kedua adalah bahwa kalimat isim tersebut dapat dimasukin oleh salah satu dari beberapa huruf jer. Jadi huruf jer ini menjadi tanda bagi kalimat isim. Dalam hal ini adalah sebagai tanda khusus, artinya kalimat selain kalimat isim tidak dapat dimasukin oleh huruf jer. Hal ini disebabkan karena memang huruf jer ini dibuat untuk menyambung. Jadi fungsi awal daripada huruf jer itu adalah menyambung makna daripada kalimat fi'il yang tidak bisa muta'addi binafsihi, artinya tidak bisa muta'addi dengan sendirinya. Baik kalimat fi'il ini zahir ataupun tampak, ataupun kalimat fi'il ini tidak tampak, artinya muqaddar. Jadi ini fungsi daripada pembuatan huruf jer. Jadi fungsi pada asalnya adalah sebagai penyambung dari kalimat fi'il yang memang tidak bisa muta'addi kepada maf'ul bih dengan sendirinya. Artinya keberadaan daripada huruf jer tersebut sebagai penyambung atau wasilah agar supaya fi'il tersebut bisa sampai kepada maf'ul bih. Baik fi'il tersebut tampak di dalam penulisan ataupun tidak. Contohnya seperti lafadz marortu bi Zaidin. Marortu lewat siapa saya, bi Zaidin bertemu dengan Zaid. Pada asalnya lafadz marro di sini adalah merupakan fi'il lazim. Artinya dia tidak akan bisa sampai kepada maf'ul bih dengan sendirinya. Dengan demikian butuh kepada bantuan huruf jer, dan huruf jer di dalam susunan ini adalah berupa huruf jer ba. Ini contoh kalimat fi'il yang tampak di dalam penulisan, atau kalimat fi'ilnya di sana ditakdir atau dikira-kira, seperti pada lafadz bismillahi. Di sini terdapat huruf jer, di mana keberadaan daripada huruf jer di sana sebagai penyambung atau penyampai agar supaya fi'il itu bisa sampai kepada maf'ul bihnya. Takdiran fi'il tersebut adalah bisa saja berupa lafadz abtadi'u. Jadi abtadi'u bismillahi. Abtadi'u memulai siapa saya, bismillahi dengan menyebut asma Allah. Abtadi'u ini pada asalnya adalah fi'il lazim, namun dia bisa sampai kepada maf'ul bih dengan bantuan huruf jer. Dengan demikian huruf jer ini menjadi tanda khusus bagi kalimat isim dan bukan tanda khusus bagi kalimat fi'il. Kemudian tanda khusus bagi kalimat isim yang ketiga adalah pada kalimat tersebut terdapat tanwin. Namun dalam hal ini tanwin yang bisa menjadi tanda khusus bagi kalimat isim itu hanyalah ada 4 di antara macam-macam tanwin yang telah kita bahas sebelumnya. Dalam hal ini tanwin tersebut adalah tanwin tamkin, kemudian tanwin tangkir, kemudian tanwin muqabalah, dan selanjutnya tanwin iwat. Selain 4 macam tanwin ini bukanlah merupakan tanda khusus bagi kalimat isim.
Kemudian tanda khusus bagi kalimat isim yang keempat itu adalah manakala kalimat tersebut dimasukin oleh adat nida. Jadi kalimat isim itu berada di dalam susunan nida atau susunan panggilan. Jadi manakala terdapat suatu kalimat di mana sebelum kalimat tersebut terdapat adatun nida yang berupa ia beserta saudara-saudaranya, maka kalimat tersebut pastilah merupakan kalimat isim. Seperti ya Muhammadu, ya rojulu, dan lain sebagainya. Jadi lafadz Muhammad dan lafadz rojul ini dipastikan sebagai kalimat isim karena memang dimasukin oleh ya yang merupakan salah satu dari adat nida. Kenapa kalimat yang terletak setelahnya adat nida ini dipastikan sebagai kalimat isim? Karena pada asalnya status daripada munada, yaitu lafadz yang terletak setelahnya nida ini, asalnya adalah sebagai maf'ul bih, di mana ia yang merupakan adat nida ini merupakan penjelmaan dari kalimat fi'il. Katakanlah penjelmaan dari lafadz ad'u. Ad'u memanggil siapa saya. Jadi lafadz rojul atau lafadz Muhammad ini pada asalnya kedudukan sebagai maf'ul bih daripada lafadz ad'u, di mana maf'ul bih ini wajib hukumnya berupa kalimat isim. Jadi pada asalnya adalah ad'u rojulan, ad'u Muhammadan. Namun setelah lafadz ad'u itu berubah bentuknya menjadi ia, maka di sini terdapat hukum-hukum secara khusus yang ada di dalam pembahasan munada. Sehingga yang asalnya ad'u rojulan akan berubah menjadi ya rojulu. Ad'u Muhammadan berubah menjadi ya Muhammadu, karena memang statusnya sudah berubah. Kemudian tanda yang kelima adalah manakala kalimat tersebut diiringin dengan al. Semua macam daripada al itu dapat menjadi tanda bagi kalimat isim, kecuali al-mausulah atau al yang memang terdapat pada isim fa'il atau isim maf'ul, dan juga al yang ada pada sifat musyabbahah, di mana al ini sebagai pengganti isim mausul yang bermakna alladzi atau allati. Maka al di sana bukanlah merupakan tanda khusus bagi kalimat isim. Contohnya, ketika kita mengucapkan akrim al mukrima dhaifahu. Akrim, hendaklah memuliakan siapa kamu, al mukrima, kepada orang yang memuliakan, dhaifahu, kepada tamunya al. Jadi dhamir hu ini kembali kepada al. Karena maknanya manakala ditakdir, maka takdirannya adalah akrim alladzi yukrimu dhaifahu. Akrim, hendaklah memuliakan siapa kamu, alladzi, kepada orang, yukrimu, yang memuliakan siapa alladzi, dhaifahu, kepada tamunya alladzi. Jadi al yang ada pada lafadz al-mukrimah ini adalah merupakan pengganti daripada isim mausul yang berupa alladzi. Jadi semua macam al itu dapat dijadikan sebagai tanda khusus bagi kalimat isim kecuali al-mausulah, yaitu al yang terdapat pada isim fa'il, isim maf'ul maupun sifat musyabbahah. Kemudian tanda khusus bagi kalimat isim yang keenam adalah manakala posisinya sebagai musnad ilaih.
Jadi manakala posisinya sebagai musnad ilaih, maka dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat isim. Pembahasan tentang musnad ilaih itu telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Salah satu daripada yang termasuk musnad ilaih itu adalah manakala berkedudukan sebagai mubtada. Jadi mubtada ini wajib berupa kalimat isim. Contohnya seperti lafaz Zaidun So'imun, Zaidun adapun Zaid, So'imun ialah orang yang berpuasa. Lafaz Zaid ini posisinya sebagai mubtada dan mubtada masuk di dalam kategori musnad ilaih. Atau yang lain, manakala posisinya sebagai fa'il, maka fa'il ini termasuk dari musnad ilaih dan ini wajib berupa kalimat isim. Contohnya seperti lafaz Soma Zaidun. Soma berpuasa, Zaidun siapa Zaid. Zaid ini kedudukannya sebagai fa'il dan fa'il masuk dalam kategori musnad ilaih, maka fa'il wajib berupa kalimat isim. Kemudian tanda yang ketujuh dan yang kedelapan yaitu manakala kalimat tersebut berposisi sebagai mudhof atau juga sebagai mudhof ilaih. Jadi setiap kalimat yang posisinya sebagai mudhof atau mudhof ilaih, maka kalimat tersebut dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Contohnya seperti lafaz qalamu Muhammadin, di mana qalamu ini adalah mudhof sementara Muhammadin ini sebagai mudhof ilaih. Maka dapat dipastikan bahwa kedua kalimat ini pastilah kalimat isim. Karena tidak mungkin mudhof atau mudhof ilaih berupa kalimat selain kalimat isim. Begitu juga dengan lafaz saumu Ramadhana. Saumu ini mudhof, sementara Ramadhana ini adalah mudhof ilaih. Maka baik saumu maupun Ramadan pasti merupakan kalimat isim karena memang posisinya sebagai mudhof atau mudhof ilaih. Kemudian yang kesembilan adalah manakala berupa kalimat isim yang mengandung makna petunjuk atau yang mengandung makna isyarah. Dalam hal ini berupa isim isyarah. Jadi isim isyarah itu semuanya adalah kalimat isim. Hadza, hadhihi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kalimat isim yang ditunjuk. Itu juga dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Jadi ini disebut dengan musyarah ilaih. Baik isyarahnya maupun musyarah ilaihnya sama-sama berupa kalimat isim. Contohnya seperti lafaz hadzal qalamu jadidun. Hadzal qalamu, adapun pena ini, jadidun ialah baru. Hadza ini adalah isyarahnya, kalimat yang mengandung makna petunjuk, sementara lafaz al-qalamu ini adalah kalimat yang ditunjuk oleh lafaz hadza. Berarti ini isim isyarah dan lafaz al-qalamu ini adalah musyarah ilaihnya. Kedua-duanya adalah merupakan kalimat isim. Kemudian tanda yang ke-10 adalah setiap kalimat yang posisinya sebagai marji'ud dhamir, tempat kembali daripada dhamir. Jadi manakala terdapat dhamir di mana makna daripada dhamir tersebut kembali kepada suatu kalimat, maka kalimat ini dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Tidak boleh marji'ud dhamirnya di sini berupa kalimat fi'il ataupun berupa kalimat huruf. Contohnya seperti lafaz marartu bi Zaidin fasallamtu alaihi. Marartu lewat siapa saya, bi Zaidin bertemu dengan Zaid. Fasallamtu kemudian mengucapkan salam siapa saya, alaihi terhadap
dia zaid. Jadi di sini terdapat domer, di mana makna daripada domer ini kembali kepada lafadz zaid. Maka dapat dipastikan lafadz zaid ini adalah kalimat isim. Karena memang posisinya sebagai marji'ud domer, tempat kembalinya makna daripada domer. Contoh yang lain. Zaidan dorobtuhu, Zaidan kepada Zaid, dorobtu memukul siapa saya, hu kepada dia, dia siapa? Dia Zaid. Berarti kembalinya makna daripada domer di sini adalah lafadz Zaid, maka Zaid ini dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Jadi setiap kalimat yang posisinya sebagai marji'ud domer, maka kalimat tersebut dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Kemudian yang ke-11 adalah manakala terdapat kalimat yang posisinya sebagai badal dari isim shorih. Apa isim shorih itu? Isim shorih adalah kalimat isim yang bukan merupakan pentakwilan dari masdar, di mana kalimat isim yang merupakan pentakwilan daripada masdar itu pada asalnya adalah berupa kalimat fi'il yang memang dihukumin sebagai masdar setelah ditakwil dengan huruf-huruf masdariyah, di antaranya berupa an atau berupa ma dan lain sebagainya. Contoh daripada kalimat isim yang posisinya sebagai badal dari isim shorih. Contohnya seperti lafaz ja'a Zaidun Abu Amrin. Ja'a datang Zaidun siapa Zaid, Abu Amrin ayahnya Amar. Lafaz Abu Amrin ini merupakan badal daripada lafaz Zaid, di mana Zaid ini adalah merupakan isim shorih. Maka lafaz Abu Amrin ini dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Contoh yang lain seperti lafaz akaltu as-samakata nisfaha. Akal tu makan siapa saya, as-samakata kepada ikan, nisfaha separuh dari ikan tersebut. Lafaz nisfaha ini adalah merupakan badal daripada lafaz as-samakata, di mana as-samakata ini merupakan isim shorih. Maka karena memang lafaz nisfaha ini statusnya sebagai badal dari isim shorih, maka lafaz nisfaha ini dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Kemudian yang ke-12 ini adalah kalimat yang posisinya sebagai na'at mufrad, artinya na'at yang tidak berupa jumlah. Maka ini dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Contohnya ra'aitu qaliban mahiron. Ra'aitu melihat siapa saya, qaliban kepada siswa, mahiron yang pinter atau yang pandai. Lafaz mahiron ini kedudukannya sebagai naat bagi lafaz qaliban, di mana naatnya ini berupa naat mufrad, artinya naat tersebut tidak berupa jumlah. Maka dapat dipastikan bahwa lafaz ini adalah merupakan kalimat isim. Kemudian yang ke-13 adalah manakala terdapat kalimat yang berbentuk jamak salim, baik jamak salimnya ini berupa jamak salim mudzakkar maupun jamak salim muannas, maka dapat dipastikan kalimat tersebut merupakan kalimat isim. Contohnya seperti lafaz muslimuna atau muslimatun. Lafaz muslimuna maupun muslimatun ini pasti kalimat isim karena berbentuk jamak salim. Muslimuna jamak salim mudzakkar, muslimatun jamak salim muannas. Kemudian yang ke-14 itu adalah manakala kalimat tersebut berbentuk jamak taksir, yaitu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya seperti lafaz aklamun.
Aklamun ini merupakan perubahan bentuk dari lafaz qalamun. Maka lafaz aklamun ini dapat dipastikan sebagai kalimat isim karena berbentuk jamak taksir. Kemudian yang ke-15 ini adalah manakala terdapat kalimat yang disigot tasghir, yang dibentuk tasghir, di mana pembahasan tentang sigot tasghir ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan dipelajarin dengan seksama. Apa itu tasghir? Untuk apa dibentuk dengan tasghir? Dan makna apa saja di dalam sigot tasghir? Contohnya seperti lafaz abun. Abun ini kemudian disigot tasghir atau dibentuk tasghir dan berubah menjadi Ubayyun. Ubayyun itu adalah bentuk tasghir daripada lafaz abun. Abun bapak besar, Ubayyun bapak kecil. Atau lafaz jundun. Jundun ini maknanya adalah tentara. Kemudian ketika disigot tasghir akan menjadi Junaidun, tentara kecil. Atau terkadang dibuat nama sehingga menjadi Junaidi, tentara kecilku. Lafaz Junaidun atau Junaidi ini adalah merupakan sigot tasghir, maka dapat dipastikan kedua lafaz ini merupakan kalimat isim, bukan kalimat fiil maupun kalimat huruf. Kemudian yang ke-16, manakala terdapat suatu lafaz di mana lafaz tersebut berbentuk tasniyah atau berbentuk mutsanna, sama saja, maka kalimat tersebut dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Contohnya seperti tadi, lafaz qalamun kemudian dibentuk tasnya menjadi qalamani atau qalamaini. Maka lafaz qalamaini atau qalamani ini adalah kalimat yang dibentuk tasniah, maka kedua kalimat tersebut dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Kemudian yang ke-17 dan yang ke-18 adalah berbentuk mudzakkar atau berbentuk muannas dari suatu lafaz. Yang ada bentuk mudzakkar ataupun muannas itu hanyalah kalimat isim. Untuk kalimat fiil dan kalimat huruf tidak ada bentuk mudzakkar ataupun muannas. Maka ketika kita menemukan lafaz ini adalah lafaz mudzakkar atau lafaz muannas, maka yang dimaksud dengan lafaz di sini dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan mudzakkar ataupun muannas di sana adalah berupa kalimat, bukan berupa alamat. Manakala berupa alamat, maka ini bisa berupa kalimat huruf seperti alamatut ta'nis yang berupa tak ta'nis mabsuto ataupun yang berupa tak ta'nis marbuto. Maka tak ini bukan merupakan kalimat melainkan hanya sekedar tanda saja, tanda ta'nis. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan ke-17 dan ke-18 ini adalah kalimat yang berbentuk mudzakkar ataupun kalimat yang berbentuk muannas. Maka kalimat itu dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Kemudian yang ke-19 adalah manakala terdapat kalimat di mana pada ujung atau akhir dari kalimat tersebut terdapat ya nisbat. Ya, yang berfungsi untuk menisbahkan. Apa yang dimaksud dengan nisbah ataupun ya nisbah di sana telah dibahas di dalam pembahasan nisbah. Silakan untuk dipelajari kembali. Contohnya seperti lafaz insaniyun atau insaniyatun. Ini adalah contoh daripada kalimat di mana pada kalimat di sini terdapat ya nisbah. Maka kalimat ini dapat dipastikan sebagai kalimat isim.
Kemudian yang ke-20 adalah manakala lafaz tersebut berkedudukan sebagai fa'il, maka ini pasti kalimat isim. Demikian pula yang ke-21 manakala dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Karena setiap kalimat yang berkedudukan sebagai fa'il ataupun maf'ul bih wajiblah berupa kalimat isim. Contohnya seperti lafaz qala Muhammadun. Muhammadun ini kalimat yang berkedudukan sebagai fa'il, maka ini dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Ataupun lafaz darabtuka. Ka ini adalah lafaz yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka ka ini dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Kemudian yang ke-22 adalah manakala terdapat suatu lafaz yang dimasukin oleh lam ibtida, yang mana lafaz tersebut tidak berupa jumlah. Jadi pada asalnya kalimat yang dimasukin oleh lam ibtida itu nanti kedudukannya sebagai mubtada atau sebagai khobar bagi inna. Maka lafaz yang didahuluin oleh lam ibtida itu dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Contohnya seperti lafaz la Muhammadun Rasulullahi, la Muhammadun, sungguh adapun Nabi Muhammad itu Rasulullahi ialah utusan Allah. Di sini terdapat lam ibtida yang masuk pada lafaz Muhammad yang berkedudukan sebagai mubtada, maka Muhammad ini dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Contoh yang lain seperti lafaz inna khalidan la najihun fil imtihan. Inna khalidan, sesungguhnya Khalid, lanajihun, ialah sukses atau berhasil, fil imtihani, di dalam ujiannya. Di sini lafaz najihun dimasukin oleh lam ibtida yang berkedudukan sebagai khobar daripada inna, maka najihun ini dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Kemudian tanda yang ke-23 adalah manakala dimasukin oleh waw hal, di mana yang dimaksud dengan waw hal itu adalah waw yang pantas atau dianggap benar manakala posisinya ini digantikan dengan lafaz dzarfiyah yang mengandung makna dzaraf. Contohnya seperti lafaz jitu wasyamsu tali'atun. Jitu datang siapa saya, wasyamsu padahal adapun matahari, tali'atun ialah terbit. Kita perhatikan lafaz asyamsu di sini didahuluin oleh waw haliyah, di mana waw haliyah di sini posisinya pantas manakala digantikan dengan lafaz idzarfiyah. Jadi bisa dikatakan dengan jitu id asyamsu tali'atun. Id datang siapa saya, id ketika asyamsu adapun matahari itu, tali'atun ialah terbit. Maka lafaz yang terletak setelahnya waw haliyah ini dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Kemudian tanda yang ke-24 itu manakala diiringin dengan alif nutbah, yaitu yang mengandung makna ratapan atau rintihan. Apa yang dimaksud dengan nutbah? Ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada pembahasan tentang munada nutbah. Silakan dipelajari kembali. Contohnya seperti lafaz ya Zaida, duhai Zaid.
Ini dimaksudkan untuk merintih atau meratap. Di sini kita perhatikan lafaz zaida. Pada lafaz zaida di sini terdapat alif, di mana alif ini adalah alif nutbah atau alif yang mengandung makna ratapan. Maka lafaz yang diiringin oleh alif nutbah di sini dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Kemudian tanda yang ke-25 yaitu tarkhimnya nida. Atau juga di sini disebut dengan munada murakham. Penjelasan tentang munada murakham ini telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu. Silakan untuk dipelajarin kembali. Jadi, manakala terdapat suatu lafaz di mana lafaz itu dibentuk sebagai munada murakham, yaitu munada yang huruf akhirnya dibuang. Katakanlah di sini lafaz Fatimah. Di sini lafaz Fatimah huruf akhirnya adalah berupa huruf ta. Ketika dibentuk munada murakham, maka huruf ta-nya di sini dibuang sehingga menjadi ya Fatimah. Maka lafaz Fatimah yang merupakan munada murakham ini dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Kemudian tanda yang ke-26 adalah setiap kalimat yang masuk di dalam kategori domer. Jadi setiap domer itu dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Semua bentuk domer yang ada. Kemudian yang ke-27, manakala kalimat tersebut berposisi sebagai munada mufrad alam. Ini dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Contohnya seperti lafaz ya Zaidu. Lafaz Zaidu ini adalah munada mufrad alam, yaitu orang yang dipanggil yang berupa nama, namun ini tidak tersusun dari susunan idhofah. Maka ini disebut dengan munada mufrad alam. Begitu juga dengan yang ke-8, manakala statusnya sebagai munada nakiro maqsudah. Ini juga termasuk dari macam munada, yaitu munada yang terdiri dari kalimat isim nakiro namun maknanya ditentukan atau tertentu pada orang yang dituju. Contohnya seperti lafaz ya rajulu khudli asaya. Ya rajulu, wahai orang laki-laki, khudli asaya, ambilkan tongkatku. Lafaz rajulu ini merupakan munada yang berupa isim nakiro, namun sekalipun demikian maknanya tertentu atau tertuju pada orang yang dimaksudkan. Kedua lafaz yang posisinya sebagai munada mufrad alam ataupun munada nakiro maksudah ini dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Kemudian yang ke-29 adalah kalimat yang berkedudukan sebagai tamyiz, yaitu kalimat yang menjadi penjelas dari jumlah sebelumnya. Baik tamyiz di sini adalah tamyiz dzat maupun tamyiz nisbat. Contohnya seperti lafaz tasabbaba Zaidun arokon. Tasabbaba mengalir, Zaidun siapa Zaid, apanya arokon keringatnya. Jadi posisi daripada lafaz arokon ini sebagai penjelas dari jumlah sebelumnya, di mana jumlah sebelumnya ini maknanya masih belum jelas. Tasabbaba Zaidun, Zaid mengalir, maka dijelaskan dengan lafaz arokon keringatnya. Oh, berarti yang mengalir di sini adalah keringatnya Zaid, bukan diri daripada Zaid itu sendiri. Maka lafaz arokon yang posisinya sebagai tamyiz ini dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Kemudian yang terakhir itu adalah manakala berkedudukan sebagai hal, yaitu kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan keadaan daripada kalimat sebelumnya. Contohnya seperti lafaz hadara Zaidun bakian.
Haboro hadir, Zaidun siapa Zaid, bagian dalam keadaan menangis. Bagian ini menjelaskan tentang keadaan daripada lafaz Zaid ketika Zaid itu hadir. Maka lafaz yang berposisi sebagai hal ini dapat dipastikan sebagai kalimat isim. Yang jelas, yang dimaksud dengan hal di sini adalah hal yang mufrad, bukan hal yang jumlah. Demikianlah penjelasan tentang ke-30 tanda-tanda daripada kalimat isim yang telah dijelaskan oleh Imam Suyuti. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.